Hingga kini Kota Depok masih zona merah atau berstatus tinggi penyebaran COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas, jumlah kasus meningkat hingga 300 orang per hari. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Dadang Wihana, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Depok. Selamat siang, Pak Dadang. Selamat siang, Mbak Linda. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, untuk jumlah peningkatan pasien COVID di Depok ini kan bisa mencapai 300 orang per hari. Lantas untuk ketersediaan ruang ICU di Kota Depok ini seperti apa, Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa bed okupansi rate-nya sampai saat ini untuk tempat tidur ICU itu sudah mencapai 91,25% dan untuk tempat tidur isolasi 87,38%. Tentunya ketersediaan tempat tidur ICU maupun isolasi di semua rumah sakit itu kita upayakan untuk melakukan penambahan. Dan alhamdulillah dari mulai 1 Januari hingga 22 Januari kemarin kita sudah bisa menambah untuk ICU lebih kurang 21 tempat tidur dan untuk tempat isolasi lebih kurang 31 tempat tidur. Dan saat ini kami akan terus mengupayakan penambahan tempat tidur isolasi. Demikian pula kami sedang melakukan pendekatan dengan salah satu rumah sakit khusus untuk merawat pasien COVID untuk maternal neonatal. Jadi ada satu rumah sakit dengan kapasitas 28 tempat tidur. Kita akan orientasikan untuk pelayanan COVID untuk maternal neonatal atau untuk ibu dan anak, seperti itu. Baik, untuk kasus COVID-19 di Depok ini artinya tracing yang sudah dilakukan, apakah diketahui ini klaster penyumbangnya dari mana, Pak? Karena memang Depok ini sebagai juga kota penyangga ibu kota juga. Iya, betul. Klaster paling tinggi adalah dari klaster keluarga, dipengaruhi juga dari klaster perkantoran dan tempat kerja. Jadi kedua klaster ini saling berpengaruh satu sama lain. Namun demikian, kami coba melakukan upaya di hulunya dengan optimalisasi kampung siaga COVID dengan pengawasan yang diturunkan dari masing-masing kepala OPD. Jadi itu dari hulunya yang terus digesa termasuk penegakan hukum dalam hal ini. Sebagaimana tadi disampaikan dalam informasi sebelumnya, ada tim pemburu COVID yang dilakukan oleh Polres dan tim Satpol PP melakukan razia terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan, seperti itu. Ya. Pak Dadang, pengawasan dan penindakan secara tegas ini sudah diterapkan. Lantas, kenapa masih belum efektif, Pak? Dan kenapa Depok untuk penambahan pasien COVID per harinya justru makin lama makin meningkat, Pak? Ya, penambahan kasus konfirmasi positif di Kota Depok ini pun sejalan dengan peningkatan kontak tracing kita dan juga swab PCR kita. Jadi kami menggesa terhadap mereka yang kontak erat dilakukan swab PCR oleh masing-masing puskesmas dan dilakukan pemeriksaan di Labkesda dan juga sebagian dikirim ke BPTK-LPP Kementerian Kesehatan. Nah, dari pemeriksaan yang saat ini dilakukan, karena kami fokus orientasinya adalah kepada mereka yang kontak erat maupun kepada mereka yang suspek. Rata-rata saat ini tingkat yang positifnya itu mencapai 40% dari setiap kontak erat yang dilakukan swab PCR. Dan sehubungan itu juga kalau dilihat dari positivity rate saat ini memang cukup tinggi. Dalam minggu ini positivity rate untuk Kota Depok mencapai 47%. Nah ini pun tidak lain, ini saling berpengaruh antara satu daerah dengan daerah lainnya. Okay. Kita lihat saat ini dalam suasana PPKM, pergerakan orang masih tinggi. Di antaranya ada di antara kantor-kantor, terutama kantor-kantor swasta, belum menerapkan misalnya 75% WFH. Sehingga pola pergerakan orang cukup tinggi, tingkat interaksi masyarakat juga sangat-sangat tinggi. Baik, dengan mungkin angka ini masih cukup membahayakan juga begitu untuk Kota Depok. Kemudian betul, apa yang harus diperbaiki begitu kebijakan aktivitas masyarakat yang memang harus diperketat atau tracing atau seperti apa kebijakannya, Pak? Ya, untuk di hulu kita sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, terutama kita sudah melakukan surat edaran wali kota terkait dengan protokol kesehatan ketika kembali kerja. Lalu kita punya kampung siaga COVID, dan di hilirnya memang kita melakukan kontak tracing dengan tim kontak tracer hampir di setiap kecamatan dan kelurahan. Lalu untuk
melakukan detect, kita melakukan tes secara masif terhadap kontak erat dan juga mereka yang suspek, sehingga kita bisa antisipasi. Memang saat ini Kota Depok cukup tinggi dan ditambah lagi kita sedang menyelesaikan rekonsiliasi data antara Kota Depok dengan pusat dan juga Provinsi Jawa Barat. Sehingga tadi kalau dilihat dari positivity rate kita masih sangat-sangat tinggi. Tentunya dalam hal ini kegiatan-kegiatan di hulu itu harus dipengaruhi juga, kegiatan-kegiatan di hilir harus dipengaruhi juga oleh intervensi kegiatan di hulu. Makanya kami dalam hal ini selalu konsolidasi di tim Satgas Penanganan COVID oleh Bapak Wali Kota Depok untuk menggesa kegiatan-kegiatan memang untuk mengintervensi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang Wihana, juru bicara tim gugus COVID-19 Kota Depok atas informasinya.